Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Setelah pada ayat yang sebelumnya Allah Ta'ala menjelaskan ciri orang yang muttaqin bagaimana. Allah Ta'ala menjelaskan yang pertama, orang yang bertakwa mesti alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada yang ghaib. Kemudian setelah itu apa? Wa yuqimunas shalah, baru bisa mendirikan salat dengan tenang. Kemudian apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala mereka tahu jalur infaknya, kemana jalur nafkahnya. Ada keluarga yang harus diberikan makan. Nah maka kemudian ada seorang sahabat Abu Darda, orang yang luar biasa, ibadatnya tekun luar biasa. Ketika menikah, kemudian Abu Darda ini istrinya tidak ditoleh sama sekali. Pokok kalau pagi ibadat luar biasa, sholat luar biasa. Kemudian kalau seandainya malam itu sholat malam hataman Quran. Sholat malam hataman Quran. Terus modelnya seperti itu terus. Akhirnya kemudian ada sahabatnya Salman Al-Farisi. Ditanya-tanya kepada istrinya, bagaimana keadaan suami anda? Wah, kata-kata istrinya, Abu Darda istimewa sahabat anda. Sahabat anda itu istimewa. Kalau pagi dia rutin ibadat, kemudian sampai lali bojone, sampai lali sama istrinya, sholat duha, segala macam, puasa dan lain sebagainya. Ketika malam dia kemudian sholat malam sampai tadarus, sampai menyelesaikan Al-Quran. Sudah, tapi hak istri tidak ada yang ditunaikan. Nah maka didatangi sama Salman Al-Farisi. Apa kata Salman Al-Farisi? Anda punya hak untuk diri anda sendiri. Bahkan anda punya hak untuk diistirahatkan. Jiwa anda punya hak untuk melaksanakan ibadahnya. Akal anda ada hak untuk memikirkan keluarga. Maka kemudian ada keluarga juga yang punya hak untuk ditunaikan kebutuhannya. Maka kata Salman Al-Farisi, fa'ti kulladzi haqqin haqqahu, maka berikan kepada setiap yang punya hak-haknya. Jangan sampai kita menggolimi orang lain. Ibadah kena luar biasa, tapi bojone tidak tahu ditoleh sama sekali. Lapor, mari mau bojo, ya Ustaz bojoku Ustaz. Iki repot iki repot. Makanya kemudian orang belajar itu penting. Makanya kemudian orang pertama Allah Ta'ala menjelaskan yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib. Untuk beriman kepada yang ghaib tentu harus dengan ilmu. Tidak bisa orang mau beriman kepada yang ghaib terus pokok anggar sembahyang. Betul, Anda anggar sholat saja, pokoknya sholat saja itu sudah diterima sama Allah Ta'ala. Tapi begitu itu diilmuni, begitu itu ada ilmunya, bisa lebih khusyuk sholat Anda, lebih tenang. Makanya kemudian ciri Allah Ta'ala menjelaskan ciri orang yang mukminun. Allah Ta'ala menjelaskan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyun. Orang yang khusyuk dalam sholatnya, tenang.
Jadi khusyuk itu bukan kemudian orang yang sembahyangnya sakwen-wen, enggak juga. Ada kalanya orang yang sebentar tapi sholatnya khusyuk. Khusyuk itu nyambungnya akal, hati dan bacaan dengan Allah. Tadi nek wis bismillah, yang dipikirkan bismillah, sing nang kene bismillah, yang di sini bismillah, yang di sini bismillah. Pikiran, lisan dan hati semuanya bismillah. Begitu mengucapkan alhamdulillah, ini alhamdulillah, ini alhamdulillah, ini alhamdulillah. Ada kalanya orang ketika mengucapkan ininya alhamdulillah, iki tutuk gule, iki kemudian bingung gule niku ya apa ya Allah, berungun aku mangan dhisik, gaten aku mau ya Allah. Ngono. Makanya kemudian ada kalanya orang itu ketika membaca Al-Quran, makanya kemudian Rasulullah SAW menjelaskan rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Ada kalanya orang yang ahli baca Al-Quran, justru Al-Qurannya yang melaknat dia. Kenapa? Satu, bisa jadi bacaan yang cepat. Amin, kuat apa nanti maknanya gak jelas belas. Bisa jadi yang kedua, ketika dia membaca, dia membayangkan hal-hal yang lain, toto dindi mikiri. Makanya kemudian butuh, walaupun 1 menit, 1 detik khusyuk, itu langsung mandi. Justru itu ijabahnya itu ada di sana. Doa Anda diterima itu ada di sana. Begitu kon nyambung di Allah Ta'ala, itu doa itu cepat. Tapi nek gerak yang suwe, ini sing suwe. Padha ambek wong utang Assalamualaikum. Kok nang ndi mbuh sakjane aku ape utang nang kon. Cuma yo mbok ngene yo diutangi apa ndak wong grambyang kon iki ape teko ndak aku utang kan ngomong grambyang iki alamat nek kok ngene iki Kang Kutu. Tapi nek ngomong temenan, makanya kemudian ketika berdoa ujibu da'watad da'i, yang pertama Allah Ta'ala menjelaskan syaratnya idza da'ani, kalau minta hanya kepada saya. Kemudian yang kedua fal yastajibuli, kalau minta yang sungguhan. Ojo dikai ndak apa-apa dan dikai ndak apa-apa dan dikai ndak apa-apa dan dikai di Allah Ta'ala jane dan dikai ndak apa-apa. Iya ya Allah, lah aku ndonga pirang-pirang tahun dan dikai lah kon ndonga ndak niat dikai ndak apa-apa dan dikai ndak apa-apa. Sakan Allah Ta'ala dan dikai berarti di Allah Ta'ala itu urusan berarti ngono. Nek ndonga sing temenan. Kemudian yang ketiga wal yu'minu sing percaya, yang percaya. Nah maka kemudian ini ketika Salman Al-Farisi menasihati fa'ti kulladhi haqqin haqqahu, setiap yang punya hak tunaikan haknya. Abu Darda lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini kan baik, kan kena aku iki ibadat sembahyang bengi, hataman Quran, kemudian sholat doa sampai berpuluh-puluh rakaat, kan hebat. Kata Rasulullah SAW, yang dikatakan Salman lebih betul daripada yang dikatakan Anda. Oh. Makanya kemudian ada masa untuk keluarga. Makanya kemudian ada seorang yang ibadatnya gedung luar biasa. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau Anda mau ada 3 orang datang kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasul sedang keluar. Kemudian 3 orang ini yang masih muda ini tadi datang kepada Rasulullah. Pas Rasulullah sedang keluar, maka dia tanya kepada Siti Aisyah, istrinya Rasulullah. Maka kemudian dijawab, mereka tanya bagaimana ibadatnya Rasulullah. Rasulullah ibadat seperti yang Anda lihat. Kadang sembahyang bengi, kadang enggak. Kadang sholat malam, kadang tidak. Kadang puasa, kadang enggak. Saat melakoni. Maka kemudian mereka seakan-akan ngeremehno, iya pula Rasulullah, dosanya kan sudah diampuni. Lah kalau kita berarti harus ibadah lebih gaduh. Kuwata. Itu sing dadi perkara. Akhirnya kemudian di antara mereka ada yang mengatakan kalau begitu saya akan puasa tiap hari. Yang satu mengatakan saya akan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran tiap hari. Yang satunya lagi mengatakan saya tidak akan menikah. Aku tak zuat belas, tapi tak mesti ngriwu. Ibadat. Iya. Kadang-kadang betul, kadang ngawurin kayak ngono. Akhirnya kemudian ketika Rasulullah datang ditanya, ada orang tadi ada ya Rasulullah 3 anak muda. Akhirnya kemudian dikejar, ditanya sama Rasulullah ada di mana, ada di daerah sana, melakukan kurun. Diubrami Rasulullah. Ketika ketemu, ditanya sama Rasulullah, apa betul Anda ngomong seperti itu? Iya ya Rasulullah. Kan bagus. Ono sing api, ono sing wujude apik tapi ngawur. Ono sing wujude apik kebagusan, wujude apik tapi gerambian. Maka kata Rasulullah SAW, kalau mau hataman Quran,
paling tidak ditata waktu saulan. Kalau ndak setengah-setengah bulan. Ojo digasak mek pirang jam, banter-banteran alamat. Cepet-cepetan kan. Nah, taman apa mana ono targete. Taman satu hari apa maneh dipandrek bisa cepet-cepetan. Wah, kacau deh kayak ngono iku. Ati sing maca mek wong 5, iki dibagi pirang jus 30 jus dibagi wong 5. Wah, cepet-cepetan. Apa ndak kiu cangkem. Kiu cangkem. Nanti bau banter-banteran deh. Makanya dibagi. Nah, itu oleh Rasulullah. Zaman dulu itu sudah diatur. Ojo terlalu cepat. Jangan terlalu cepat. Makanya kemudian kalau mau baca Al-Quran, haqqa tilawati. Kalau mau baca Quran, tunaikan dengan sebaik-baiknya bacaan. Ityanu kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Memberikan setiap huruf hak dan mustahaknya. Ono sing idgham dibaca dengung, ono sing dawa majais munfasil, majais mutasil. Ini yang ada 4 harokat, ada yang panjangnya 6 harokat, ada yang panjangnya 2 harokat. Lah nek banter iku sak harokat kabeh. Nek banter sak harokat kabeh. Alif lam mim kan udah limutaken ala dhewe dadi padha kabeh. Ono sing dawa, ono sing dengung kacau. Bocoran ancur kabeh nek ngono carane. Nah, maka kemudian kata Rasulullah SAW, kalau baca Al-Quran ditata yang rapi. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, kalau yang puasa yang mengatakan setiap hari akan puasa. Kata Rasulullah SAW, puasa 1 bulan 3 hari. Barang siapa yang puasa 1 bulan 3 hari, kasiyamid dahr, sama seperti puasa sepanjang masa. Karena 1 dibalas 10, jadi kon 3 dino, iku 30 dino di sana. Hitungan harus puasa 30 dino. Jadi kalau setiap bulan 3 hari sama seperti puasa sepanjang masa kasiyamid dahr. Kemudian yang satu, enggak saya kuat ya Rasulullah, puasa di atasnya. Kalau begitu kemudian dia ngomong kuat ya Rasulullah, puasa Senin Kamis. Saya kuat ya Rasulullah. Ya sudah, puasa 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ini puasanya Nabi Dawud alaihi salam, khairus siyam. Puasa yang terbaik siyamu Daud, puasanya Nabi Daud. Sedino poso, sedino ndak. Saya kuat Rasulullah, tidak ada di atas iku. Akhirnya poso Daud. Begitu kemudian tua baru ngerti. Saya enak, saya kuat-kuat, saya tak geladrak terus. Udah bingung kerja. Supir, begitu sih enak keluar kotaan terus. Mari begitu wis wis kota-kota gini wis aja. Abi tutup Jakarta, tutup Flores sendiri langsung sih enak terus dikasak sambil luar pulau sih kuat aja anak. Begitu wis tuwa wis mari salno wis cidek-cidekan gini ae podoke padha wae. Kan ngono. Nanti kemudian ketika dia sudah tua baru kan coba dhisik menurut Rasulullah 1 bulan 3 hari kan enak. Kemudian orang yang ketiga dia mengatakan saya tidak akan menikah. Nah, ini baru kemudian hadis yang masyhur. Maka kata Rasulullah SAW, saya menikah. Saya juga sama seperti kalian. Saya menyukai ada wangi-wangian. Saya menyukai menikah. Maka kata Rasulullah SAW, faman an nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati, falaisa minni. Orang yang tidak suka sunnah saya, kata Rasulullah, maka tidak termasuk bagian dari saya. Itu kemudian dijelaskan aifitil kalfoslah. Di bagian itu yang tidak termasuk. Di bagian itu tidak termasuk. Kenapa? Ini kemudian orang ketika jalur gampangnya dipersulit, jalur halalnya dipersulit, jalur yang haram gampang. Wong api nikah disdadekno sorot, itu jalur sing eleke gampang. Begitu kemudian nikahnya dipersulit, zinanya mesti gampang, pasti, tidak mungkin tidak, pasti gampang. Setan itu corone wakil luar biasa. Pertama ketemu ya, kok sisi melaku maning video call. Nari video call ketemuan. Begitu ketemuan tambah suwe wah iki sing repot iki. Mari nyewa kamar dan lain sebagainya. Kan ngono. Dadi Allah Ta'ala bodoh sana. Cara setan wis kira-kira koyo ngono. Makanya kemudian diajari oleh Allah Ta'ala setiap segala sesuatu itu punya hak. Anda punya badan, punya hak untuk diistirahatkan. Pikiran Anda punya hak untuk memikirkan keluarga, ada juga hak untuk istirahat. Mari.
Jadi kemudian keluarga Anda ada haknya untuk diberi makan, diberi nafkah. Nah Allah Ta'ala menjelaskan wa mimma razaqnahu, dan dari apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, dari kesehatan, akal, pikiran, uang dan sebagainya, mereka tahu mau dikeluarkan kemana. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ciri yang selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Khusus untuk kitab, Allah Ta'ala menjelaskan dua, orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Anda, bima unzila ilaika kepada Rasulullah, wa ma unzila min qablik, dan percaya kepada kitab yang sebelumnya. Kenapa? Orang-orang yang agama-agama seperti Nasara dan Yahudi, mereka hanya percaya kepada agama mereka dan tidak percaya kepada kita. Mereka percaya kepada kenabian Musa, orang-orang Yahudi, tapi tidak percaya kepada kenabian setelahnya. Ini tidak bisa. Allah Ta'ala menurunkan para nabi itu urut. Makanya kemudian ketika Allah Ta'ala menyumpah para nabi itu, ditanya oleh Allah Ta'ala, kalau seandainya ada nabi yang baru, la tu'minun nabi, Anda harus beriman kalau itu nabi, percaya nek iku nabi. Kemudian yang kedua, wala tansurunnah, dan Anda harus nolong. Kenapa? Yang punya channel itu mesti sing tuwa. Warek ini sudah ngerti channel si anak, sudah ngerti mau kemana. Jadi yang tahu itu orang tuanya, yang memberikan peluang orang tuanya. Maka dari sini diambil kaidah-kaidah fikih. Yang pertama, orang tua yang percaya sama bakat anak. Iku nek wong tua ndak percaya ambek anak iku ape percaya mbek sapa maneh? Dari siapa lagi mereka berharap? Orang tuanya tidak percaya kepada anak, iso pun ndak hari iki lho, jadi ngono. Yakinkan bahwa dia bisa, gitu. Jadi jangan meragukan anak. Orang lain boleh meragukan anak Anda, tapi Anda jangan meragukan kemampuan anak Anda sendiri. Tadi saya percaya, wah insya Allah pintar, insya Allah ngono loh. Jadi jangan kemudian kita yang justru meremehkan kemampuan. Nabi Musa, Nabi Sulaiman ketika kemudian jadi nabi, dites sampai Nabi Daud. Jadi ngobrol seperti biasa, ya dites. Kemudian ketika sudah keluar ilmunya, baru kemudian diculno. Nah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ngobrol sama Nabi Daud alaihissalam, ditanya oleh Nabi Daud, apa yang paling tinggi setelah iman? Maka kata Nabi Sulaiman, as-sakinah ba'dal iman. Berarti ilmu asmalbu, ilmu sudah ada. Kata Nabi Sulaiman, orang yang mendapatkan ketenangan. Begitu kemudian setelah dapat iman, di atasnya itu apa? Sakinah, tenang. Mutus siapa itu tenang, dia tidak gopo. Dan itu digubui. Iya kemudian seperti ini. Ini yang justru tinggi ilmunya. Uang tidak iso gopo itu justru tinggi ilmunya. Karena tidak kabeh wong. Ada orang yang geraknya cepat tapi bingungan. Ono wong sing geraknya lemot. Memang lemot kok. Ini tidak, dia bergeraknya cepat tapi dalam memutusi itu tenang. Nah ini yang bagus. Nah itu kemudian setelah dites, tentu harus dites. Orang tua harus tahu kemampuan anak. Begitu tahu, istuno kan yang percaya kepada anak Anda. Nah ini yang kemudian yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Nah Nabi Musa ketika kemudian ditunjukkan oleh Allah Ta'ala bahwa nanti pada akhir zaman ada Nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala dengan sekian kemuliaannya. Loh, Nabi Musa kepingin jadi umat Muhammad. Nabi Musa itu kepingin jadi umat Rasulullah. Loh kok kini sih tidak bangga kadang-kadang. Nah ini yang kemudian bahaya. Maka Allah Ta'ala menjelaskan orang yang beriman, ciri orang yang muttaqin yang selanjutnya, orang yang beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wabil akhirati hum yuqin, dan kepada hari akhir mereka yakin. Nah kemudian ada hadis yang dikemukakan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun yu'tauna ajrahum marratain, rajulun min ahli kitabi amana binabiyhi wa amana bi, wa rajulun mamlukun adda haqqallahi wa haqqa mawalihi, wa rajulun addaba jariyatahu fa ahsana ta'dibaha thumma a'taqaha wa tazawwajaha. Tadi hadis Rasul SAW menjelaskan ada 3 golongan yang diberikan pahala double oleh Allah Ta'ala. Pahala double otomatis cobaan double.
otomatis cobaan double. Apa yang pertama? Orang, kata Rasulullah SAW, orang dari ahli kitab yang percaya kepada nabinya dan percaya kepada saya. Karena tidak ada. Ada di antara mereka orang-orang alimnya seperti Abdullah bin Salam, kemudian yang lain-lain Adi bin Atum At-Tai, itu banyak ada beberapa di antara mereka yang kemudian mereka beriman kepada nabinya, beriman kepada Rasulullah. Nah ini yang kemudian sulit. Tidak gampang, orang mau mu'alaf itu tidak gampang. Nanti ada intervensi dari keluarga, macam-macam. Makanya kalau sudah ada orang mu'alaf, pioro sing genah. Termasuk orang yang mendapatkan zakat, justru sampai diistimewakan sama Rasulullah. Hatta diisugi termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Wih Cino, sugi, hatta diisugi. Tetap dia berhak untuk mendapatkan zakat. Dia tahu Islam itu mengayomi sesamanya. Nah itu kemudian yang selanjutnya Rasulullah SAW menjelaskan warajulun mamlukun adda haqqallahi wa haqqa mawali. Seorang budak yang menunaikan haknya Allah Ta'ala dan haknya jeragannya. Haknya Allah Ta'ala dan haknya jeragannya tentu sulit, tidak gampang. Wong buruh ambil uang kemudian bisa sholat tepat waktu, kemudian ini tidak gampang. Orang bekerja karyawan biasa saja, apalagi karyawan yang kemudian kerja sama orang non muslim, itu cobaannya luar biasa. Mereka untuk sholat itu ya Allah kadang-kadang sampai mundur luar biasa. Kadang-kadang diberi waktu istirahat cuma 15 menit. Lah jadi takon, lho Ustaz 15 menit waktu untuk makan dan waktu untuk sholat, apa boleh dicepatkan sholatnya? Apa boleh dicepatkan sholatnya? Saya jawab sementara boleh. Tapi kalau seumpama ono kerjaan sing luwih izin, pindah kerjaan sing luwih izin, sing iso sembahyang genah. Lah ya apa dia dikasih waktu sama orangnya cuma 15 menit. 15 menit itu wong nek ape sembahyang dohor khusyuk yo hilang mangane. Nah yo akhirnya waduh, ade sembahyang nanti sholatnya yang disalahkan karena makan. Aku gara-gara sembahyang gak mangan. Nah, orang level seperti itu lebih baik sembahyangnya kok cepet no, mangane gak apa-apa ambil ngobrol. Mari. Karena kalau enggak bahaya, nanti Allah Ta'ala yang disalahkan. Gara-gara sembahyang aku telat mangan enggak tepat gas ngono akhirnya sholatnya yang jadi masalah. Nah pada masa Rasulullah, sholat itu enggak boleh jadi problem. Sholat itu tidak boleh menjadi masalah. Justru sholat itu yang menyelesaikan masalah, jangan membuat masalah baru. Jadi gue gampang-gampangan. Orang mau gampang-gampangan, saono waktu. Begitu Anda ada waktu istirahat, langsung selesaikan. Nah, itu yang diatur jadwalnya. Tapi sih tidak diatur, ya cuma males-malesan. Wis adang si atik lungguh dhisik, si rokokan dhisik, si mari ngentekno dhisik sampai imam mulih, masjid api ditutup, baru di ibu dalang masjid. Wah, aku api sembahyang ket mau gak budal-budal. Wis iku seje maneh. Orang yang tadi timer itu beda maneh, iku perkara males. Nek males itu sudah ono fikih ini misalnya. Nek males itu sudah terlepas dari fikih. Iku nek males itu sudah ono hukum ya apa nih? Ya sudah salah, mesti salah. Mesti males. Nah kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ini kemudian yang selanjutnya. Yang pertama orang yang kemudian yang dari ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua orang yang menjadi budak orang lain. Mungkin dia kerja berat dan lain sebagainya. Dia bisa menunaikan haknya Allah Ta'ala dan haknya jeragannya dalam waktu yang sama. Ini sorong. Kemudian yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya Rasulullah SAW menjelaskan warajulun adaba jariyatan, ada seorang yang memiliki budak wanita, kemudian dididik oleh dia dengan baik sampai menjadi orang yang baik. Kemudian dibebaskan, dibebaskan, dimerdekakan dan dinikahi dengan cara yang baik. Karena tidak gampang. Maka kemudian ini yang kemudian pokok iso digawe ae kan ngono kan. Pemane budak, wis pokok iso digawe bambeler ngono sebabane kan kadang-kadang enggak diurusi. Wong duduk anakku ae. Ya iku prinsip wong duduk anakku kadang-kadang gerambian. Wong duduk anakku iku kadang-kadang gerambian nek koyo ngono. Lho umpama anakmu sing gawe koyo ngono. Nah itu wong kemudian kualat. Bareng kadang-kadang kualat koyo ngono sebabane wong duduk anakku ae. Akhirnya anake dhewe koyo ngono. Ayo kan jangan dibiasakan ngomong seperti itu. Biasakan untuk mendidik siapapun. Ono arek nang mburi dhewean, tadi baik bayar bareng nang ngarep.
Jadi ditaruh di sela-sela. Nah ini yang kemudian penting. Jadi jangan kemudian dijarmus, cek bapak ide sing ngurus duduk anak kuai, duduk anak kuai. Pas anak ide sing mlebu masjid, pas melayu-melayu pisan kali udik cepet-cepet kasih Allah tapi dikonang masjid namakan. Kok nek ketok dididik yang baik. Jadi kemudian ndak mesti duduk anakku. Ayo anak ide sing bener. Nah, itu kemudian Rasulullah SAW itu tidak mengajarkan orang kalau harus mendidik anaknya sendiri saja, tidak usah mendidik anak yang lain. Enggak, justru semuanya itu diayomi sama Rasulullah, semuanya diayomi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Taala menjelaskan di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Nah, maka kemudian sama seperti dalam ayat yang lain Allah Taala mengajarkan, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah Taala dan Rasul wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya yaitu Al-Qur'an, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang turun sebelumnya. Maka kita percaya sebelum ini ada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan lain sebagainya, kitab-kitab suhuf yang lain kita percaya. Cuma urusan sudah dirubah, itu urusan selesai. Jadi kita punya panduan sendiri, makanya Al-Quran ini melengkapi dari apa yang ada pada sebelumnya. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wabil akhiratihum yuqinun, dan kepada hari akhir mereka yakin. Nah, di sini banyak ditafsiri, yuqinun itu yadhunnun, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang menyangka. Jadi kita untuk yakin 100% itu sulit. Yang penting kita yakin bahwa kita mati dan akan dibangkitkan. Iku paling gampang. Makanya cara berpikir itu seperti itu. Cocok mikir, yo opo coro hari akhir itu. Jangan dibayangkan ya, nek kok ndak iso, nek Allah Taala iso. Yakini saja Anda itu akan mati, dan setelah Anda mati akan dibangkitkan sama seperti ketika Anda sebelum hidup dihidupkan oleh Allah Taala. Tapi tidak ada yang sulit bagi Allah Taala. Nah, itu saja. Jadi untuk membayangkan surga, neraka dengan segala macam gambaran secara real, Rasulullah memang tahun delok tadi ngerti. Kalau kene karena kita tidak pernah lihat dan tidak ngerti. Wong mimpi surga itu seneng luar biasa. Itu padahal dari mimpi itu sekian persen dari surga yang asli. Tadi saya kata pucuk itu ya, ini gue seneng luar biasa, Nah, itu Allah Taala menunjukkan wabil akhiratihum yuqinun, dan kepada hari akhir, hari dibangkitkannya semua manusia, mereka yakin. Paling enggak ada perasaan yakin bahwa dia mati dan akan dihidupkan kembali, dan semua amal akan dibalas oleh Allah Taala. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, ini yang kemudian inti ayatnya. Allah Ta'ala menjelaskan mereka adalah orang-orang yang memang diberi hidayat oleh Allah Ta'ala. Dari ciri-ciri seperti ini, orang yang beriman kepada yang gaib, kemudian sholat, kemudian tahu kemana jalur rizki yang diberikan oleh Allah Ta'ala, beriman kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Allah Ta'ala menjelaskan 5 karakter ini ulaika ala hudam mir rabbihim. Orang yang bisa memegangi ini, mereka adalah orang yang diberi hidayah. Luar biasa, nikmat luar biasa ketika orang sudah diberi hidayat, hatinya dilapangkan oleh Allah Ta'ala. Itu luar biasa nikmat. Kan kira gampang kan lu pengajian solo luar biasa, enak nang jopo dolenan apa segala macam enak. Dikira gampang, ngapain bayar wong kali mlebu nang masjid ae gampang. Loh, kan kira gampang. Solo wong ngapain mlebu nang masjid. Enak turu-turuan nang omah, enak ngeleset nang omah, kelombe pucuk segala macam guyonan. Lho ngono iku. Sing urusan dunia macam-macam. Makanya kemudian Islam ini dibuat oleh Allah Ta'ala. Ada orang, kata Allah Ta'ala menjelaskan, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami pilih, kata Allah Ta'ala, dari yang diwarisi Al-Quran saja, dari yang Islam, yang KTP-nya Islam itu ada 3 macam. Allah Ta'ala menjelaskan faminhum dhalimun li nafsi. Ada orang
yang zalim kepada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid, ada yang masih tengah-tengah. Kadang sembahyang, kadang belehar, kadang budalang masjid, kadang enggak, kadang tobat, kadang hilang maneh, maksiat maneh. Allah sing tengah-tengah seperti itu. Kemudian ada orang yang ketiga, ini yang terbaik, wa minhum sabiqum bil khairat. Orang yang selalu berlomba-lomba kepada kebaikan. Itu paling dulu. Nah itu tadi Allah Ta'ala menjelaskan, ulaika ala hudam mir rabbihim. Orang yang bisa seperti itu, maka mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung dan bahagia. Sebaliknya Allah Ta'ala menjelaskan, innal ladzina kafaru, langsung berbalik. Tadi 5 ayat Allah Ta'ala menjelaskan ciri orang yang beriman. 2 ayat yang selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan orang-orang yang kafir. Untuk menjelaskan orang-orang yang munafik, Allah Ta'ala butuh 18 ayat. Tuh, luar biasa. Allah Ta'ala menjelaskan mulai dari wa minan nas. Waduh, tuh. Itu Allah Ta'ala menunjukkan orang-orang yang munafik. Nah kita pelajari orang-orang yang kafir. Allah Ta'ala menjelaskan innal ladzina kafaru. Adapun orang yang menutup dirinya. Makanya kemudian bahasa kafaru itu mereka menutupi. Bukan kemudian mereka ada kalanya orang yang tidak tahu, kemudian mereka belum belajar, begitu belajar beriman. Ada orang yang memang sudah belajar sengaja menutupi kebenaran. Nah itu yang dijenengi oleh Allah Ta'ala wong kafir itu sing koyo ngono. Orang yang sengaja menutupi kebaikan. Entah itu dengan mereka tidak mau belajar sama sekali. Ada kalanya itu karena mereka sudah belajar, tapi justru karena iri, hasad dan iri. Nek wis iri ini penyakit paling soro. Iri ini penyakit yang paling sulit. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan innal ladzina kafaru. Adapun orang-orang yang kafir yang menutupi diri mereka, Allah Ta'ala menjelaskan sawaun alaihim, sama saja kata Allah Ta'ala bagi mereka, sama saja. Apa? A'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka Anda nasihati atau tidak Anda nasihati. Ayat ini bukan berarti menafikan segala nasihat bagi mereka. Enggak. Rasulullah balik-balik ngandani orang dulu pada masa jahiliyah itu orang-orang masih kafir semua. Jadi tetap dinasihati sama Rasulullah, tetap dinasihati. Nah, bisa dipisahkan antara yang kafir murni dengan yang kafir belum belajar kono. Makanya saya tadi di awal sudah membedakan. Ada orang kafir yang mungkin karena mereka belum belajar. Ini untuk dibahasakan muslim masih pantas. Tapi ada orang yang sudah belajar, justru mereka tambah memusuhi Islam. Ada kalanya orang yang tidak mau belajar sama sekali, pokoknya anti. Ini sing jenenge Islamofobia. Langsung mereka takut sama Islam. Begitu krungu Islam perangi. Ini tidak gelem belajar sama sekali. Nah, 2 karakter ini yang tidak mau belajar sama sekali dan orang yang sudah belajar tapi justru memusuhi, ini yang masuk ayat ini. Adapun orang yang belum belajar, itu tidak termasuk ayat. Tadi itu dikasih gablek kabeh. Itu dikasih gablek kabeh. Percuma nasihat wong kafir, wong ayat innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la. Oh jadi salah no arti. Jangan terbiasa menafsirkan sing ndak. Loh kalau begitu berarti Rasulullah tidak perlu menyampaikan wahyu. Kenapa? Oh ayat ini ada dasarnya. Innal ladzina kafaru. Kalau seandainya dibilang orang kafir itu termasuk orang yang belum belajar, berarti Rasulullah enggak usah ngajari. Biarkan orang-orang jahiliyah itu tetap dengan agamanya masing-masing. Percuma mereka kafir dan mereka tetap pada agama mereka. Tentu enggak. Begitu mereka belajar, ada di antara mereka yang langsung masuk Islam, ada di antara mereka yang melalui proses kemudian masuk Islam, ada di antara mereka yang tetap pengku. Nasib pengku itu Allah Ta'ala menjelaskan innal ladzina kafaru. Adapun orang-orang yang kafir kata Allah Ta'ala sama saja. A'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Anda nasihati, Anda peringati atau tidak Anda peringatkan mereka sama saja.
dak melbu. Kon kira ngomong yang ngono bodoh. Ndak ada kalanya orang-orang seperti itu pintar. Orang yang tadi sukono sing pintar-pintar. Ada mereka di antara mereka ada yang hafal Quran. Di antara mereka ada yang hafal Quran. Lo Abu Jahal itu kalau malam itu mendengarkan bacaannya Rasulullah. Kon kira dia tidak kerungu sama sekali. Justru dia nek bengi ku diparani Rasulullah sampai di luar rumahnya Rasulullah. Abu Jahal dan gengnya iki mau ngrungokno apa sing dibaca oleh Rasulullah. Justru karena mereka tahu, tambah mereka iri. Begitu iri ini sing rusak. Tak melbu, kan nasihati model kok aku tak melbu, tak bisa. Sorong. Nah maka kalau sudah seperti itu, tugas Anda hanya menyampaikan, bukan kemudian sampai merubahkan agama mereka. Begitu dipaksa kok doa itu nanti akhirnya jadi orang munafik juga, balbunan Islam. Ya kok jadi orang munafik bisa sama saja. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bagi mereka status agama itu tidak penting. Model kafir, model Kristen, Yahudi, Islam, podo wae. Tujuan mereka merusak Islam dari luar ataupun dari dalam. Teko melbu Islam yang penting mereka Islam, de Islam ngerusak Islam teko jero ngisini. Kalau mereka ada di luar, sama mereka juga memerangi orang Islam. Podo. Nah, untuk orang yang seperti itu karakternya tidak usah terlalu diperhatikan. Karena apa? Kesal kok. Ente itu nopo. Debat ambil orang ya Allah, ente itu nopo. Ente itu nopo. Kecuali Anda debat terbuka yang mendengarkan diharapkan ada orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian ini metode ini yang dipakai oleh Dr. Zakir Naik dan lain sebagainya. Dialog antara Islam sama antara Islam dengan non-Muslim. Nah, mereka dialog. Kenapa? Untuk mereka sendiri, untuk pendetanya sendiri, mungkin dia termasuk orang yang ayat ini tadi BE. Dia orang yang tidak bisa dinasihati sama sekali. Tapi ketika mendengarkan kebaikan, barangkali di antara orang yang mendengarkan itu ada orang yang tertarik. Ada orang yang tarik, ikut targetnya mereka ada di sana. Jadi itu di sana, tapi cowok bagus, cara pemikirannya bagus. Nah maka kemudian bukan yang diyakinkan. Ini jangan kemudian kita menyalahkan. Wah, tidak ada fungsinya debat itu nganggur, uang kowe itu nganggur, dalam fungsi ini. Loh, untuk pendetanya mungkin tidak ada fungsinya. Tapi untuk orang yang mendengarkan sampai melebunan YouTube, sampai kemudian kita dengarkan, kita lihat, oh ternyata referensi jilbab itu ada di dalam ajaran mereka, itu juga diajarkan sunat. Jika Anda diajarkan untuk berjilbab, dikandani untuk tidak boleh minum khamar, tetap dilanggar. Dia tidak boleh makan babi, tetap dilanggar. Nah dari itu kita tahu, oh ternyata di kitab mereka itu ada, cuma dilanggar, tidak dilaksanakan. Nah itu kemudian Allah Ta'ala menunjukkan ada kalanya orang yang mendengarkan itu mendapatkan hidayah. Nah maka fungsinya mubalik hanya menyampaikan saja. Nanti dari situ akan muncul 3 karakter. Orang yang mendengarkan dengan hatinya, maka akan masuk ke dalam hatinya, melbu, lego luar biasa. Begitu dalam pengajian super, orang pengajian senang luar biasa, tenang. Ada orang yang kedua, wis pokoknya teko oleh panganan mulai. Apa mana kalau teko pokoknya krungu sate ngobrol opo wae oleh ilmu Anda, bebe oleh ilmu anyar. Ada karakter orang yang ketiga justru golek kesalahan ustaz. Tante, saling nanti. Begitu ke perut ini salah ngawur ngomong ini gak tepat ini. Ah, iku ono kok sing kaya ngono. Sama, orang datang kondangan itu wong jenisnya telu. Orang sing anggar teko kondangan, ada orang yang memang niat menghormati, orang sing telek ono sing telek salah. Begitu panganan teko, mosok ndak prasmanan, rek sugih wong kok ngono gak prasmanan. Prasmanan, dia pas gak keduman daging. Memang temen. Jadi memang telek salah. Ya sudah diatur, dibalik mana? Diatur mana? Mari undang mantune balik mana? Piringan mana? Begitu piringan mana? Oleh piring kurang kesini. Enak sih ini. Oh, tak protes ya Allah. Tadi Allah 3 karakter itu Allah Ta'ala sudah menyebutkan. Nah itu kemudian sama seperti orang yang beriman, sama seperti orang yang mendengarkan Al-Quran. Ada orang yang memang nyari celahnya Quran. Ada orang yang ketika dibacakan Al-Quran langsung tenang hatinya. Ada orang yang sekedar mencari pahala saja. Pokoknya hampir bocor aja. Nah yang tingkatan awal, yang penting orang itu sekedar baca saja.
Ape budak malbus tak pokoke bocor nae. Dadi kon bocor Al-Kahfi, kok saben Jumat bocor Al-Kahfi, ape ngerti ndak ngerti pokoke bocor nae. Pokoke bocor nae. Mbok ngerti mbok gak ngerti pokoke bocor nae. Paling ndak oleh pahala. Nanti lama kelamaan baru muncul tenang. Baru nek kok ndak ono pengajian ndak enak. Baru nanti muncul nek Jumat pas ndak nyekel Al-Qur'an, ndak bocor Kahfi ndak enak. Sik aku tak bocor Kahfi enak. Itu nanti baru pelan-pelan baru dapat nikmatnya halawatul iman. Nikmatnya iman itu baru dapat nanti setelah orang terbiasa dengan kebaikan, baru ngerti nikmatnya kebaikan. Nah ini yang kemudian ditargetkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasul SAW menjelaskan sawaun alaihi ma'an dan tahum amlam tundirhu la yu'minu. Kenapa Allah Taala baru menjelaskan alasannya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia, Allah Ta'ala menjelaskan faja'ala lahumus sam'a wal absara wal afidah. Bayi baru lahir, Allah Ta'ala menjelaskan ketika dalam proses penciptaan, Allah Ta'ala menjelaskan pendengarannya dulu dibuka, kupingnya ikut lahir sono. Tapi begitu lahir, nanti pada usia berapa bulan baru muningin ono suara. Baru anak itu digudang mulai rotungu. Kemudian setelah itu baru mata melihat. Matanya sudah ada, penglihatannya yang nanti akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Jadi pendengaran, penglihatan, baru nanti afidah, hati dan perasaan. Cara membedakan yang baik dan yang benar itu nanti. Makanya kemudian ketika usia baligh baru anak itu wajib untuk sholat. Sebelum balik anak itu dididik, ayo berkat, ayo sembahyang. Coro sembahyang kok diajarkan bacaan-bacaan sholat, diajarkan gerakan sholat itu untuk melatih. Durung wajib untuk melatih. Tapi ketika ditutup oleh Allah Ta'ala menutup hatinya dulu. Begitu hati buntu, sing lain ndak iso mlebu. Begitu hati buntu, sumpah. Ono pengajian, aduh, mikir sampai itu jowo belebek, lapus, tapi itu, ngerame itu, ngono, sumpah. Begitu ditutup sama Allah Ta'ala, yang pertama yang ditutup oleh Allah Ta'ala hatinya, tak bisa untuk nerima itu guys. Ketok Ustaz mangkel di sana. Ketok Ustaz mangkel di sana. Subhanallah. Ati krungu Ustaz Ahmad terus bertumang ngudot. Begitu krungu ya Allah. Kalau hatinya sudah ditutup oleh Allah Ta'ala, ati kon kandhani model apa soro? Nah ini Allah Ta'ala menjelaskan. Ketika ditutup, alasannya Allah Ta'ala menjelaskan khatamallahu ala qulubihim. Hatinya ditutup oleh Allah Ta'ala. Wa ala sam'ihim. Pendengarannya ditutup oleh Allah Ta'ala. Gak bisa mendengarkan yang baik. Sing krungu iku mesti sing elek. Mereka untuk mendengarkan yang baik udah enak. Begitu krungu gosip sing elek seneng luar biasa. Nek krungu sing apik percuma barang kok ngono sing dhisik. Begitu ono ustad gawe salah. Wah iki ketepaan iki. Dadi gosip anyar. Tapi nek krungu ustad bae, delok tiruan wong iku sembahyang kebiyen wong iku sembahyang misan percuma. Ngono gak usah diomongno. Soro. Krungu sing apik ndak seneng di. Begitu krungu elek delok wong sing biasa sembahyang ae kepucut ngomongi elek. Langsung seneng. Subhanallah. Kupinge rusak pisanan. Pendengarannya rusak. Allah Ta'ala menjelaskan setelah ditutup hatinya, pendengaran yang ditutup oleh Allah Ta'ala tidak suka untuk mendengarkan yang baik. Terakhir kata Allah Ta'ala wa ala absarihim ghishawa, dan pada pandangannya itu ada sesuatu yang menutup. Dak senang belas ketok udah senang. Nek iso dihindari. Ada orang yang baik percuma, ndak usah didelok koyo ngono. Ndak usah delok-delok wong koyo ngono percuma. Gak enak ngono wong apik percuma, delok wong apik percuma. Ganti BDI. Apik channel musik apik channel subuh ceramah, ceramah manik diganti BDI ganti. Begitu ketok ada berita pagi gosip, wah seneng diayo ngene. TV kok ceramah terus. Ngene gosip, iki penting. Iso. Soro pengandani wong koyo ngono. Nah ini yang kemudian dijelaskan oleh para ulama yang ahli sunnah bahwa ini sudah adab yang ada di dunia. Ini adab sudah ada di dunia. Nah ini kemudian perbedaannya orang-orang yang Mu'tazilah, mereka menganggap bahwa pandangan seperti ini tidak benar. Pandangan seperti ini model seperti Zamakhsyari di dalam tafsir Al-Kasyaf, beliau menjelaskan bahwa pandangan seperti ini tidak benar.
Kenapa? Masa Allah Ta'ala mengadab orang ketika dia masih ada di dunia? Tidak fair. Ayat ini harusnya bersifat muqabalah, musyakalah. Makanya kemudian di dalam ilmu balaghah ada pelajaran ityanul kalimah bil musyakalah. Balasan, ada balasannya. Sama seperti ketika Allah Ta'ala menjelaskan wa makaru wa makarallah. Masa Allah Ta'ala bersifat buruk? Ada kalanya perbuatan itu kalau dilakukan orang yang baik sifatnya bukan buruk. Bobol gembok kalau yang benak yang bobol itu orang baik dan niatnya baik, itu jenenge buka no rujine wong. Tapi kalau seumpama yang melakukan niatnya baik dan orang yang buruk maling, siji padha-padha bobol gemboke, sing siji maling, sing siji genakno gemboke wong. Siji CCTV, orang ahli CCTV, ahli programmer segala macam. Kalau yang memanfaatkan CCTV ini yang baik, itu mau kena. Berarti programmer temen nanti orang ahli CCTV. Tapi nek sing genakno iki maling, itu jenenge maling kelas kakap. Ditelok medik untuk melihat, oh ini pergerakan, wah ini tuan rumahnya ini sedang bergerak ini. Hati-hati. Oh, date ngawasi lisan. Wah, iki ape gerak iki sana nih. Ngadeg kok kasut. Nah, iki seje. Sama-sama memegang pisau, yang satu digunakan untuk membantai, yang satu digunakan untuk masak. Sede. Nah, sama kecerdasan itu modelnya seperti itu. Nah, ini ayat maksudnya sama syari itu balasan bagi mereka. Sama seperti ketika Allah Ta'ala menjelaskan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka lalai, maka Allah Ta'ala membantu lalainya mereka. Direwangi oleh Allah Ta'ala. Tapi begitu mereka meninggalkan Allah Ta'ala tambah diculno. Begitu dia metu ke masjid, dan ngono bagus, metu ke masjid. Kalau sampai mana nek iso tambah didongkok ngono. Nah, nanti kemudian ada musyakal, ada balasan. Begitu mereka wa makaru, ketika mereka berbuat makar, mau nipu Allah Ta'ala, ditipu balik oleh Allah Ta'ala. Kira Allah Ta'ala balun, ditipu balik oleh Allah Ta'ala. Urusan model seperti itu untuk orang yang tidak baik namanya menipu. Tapi kalau untuk orang yang baik, beda. Itu namanya cerdas. Jenenge cerdas. Siji. Jadi untuk masalah seperti itu tidak bisa disamakan. Ini namanya musyakalah. Nah, itu yang kemudian diajukan oleh masyarakat. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, ditutup oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang kafir, walahum adabun azim. Dan bagi orang-orang yang kafir, mereka pantas untuk mendapatkan azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.